Oke, sebelumnya selamat datang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini podcast kali ini kita akan membahas mengenai materi yang kelima, yaitu media transmisi itu sendiri. Dan yang dimana media transmisi ini terdapat penjelasan mengenai transmisi data, media transmisi wire, jenis konektor wire, teknik pemasangan konektor wire, dan media transmisi wireless. Dan di sini transmisi data ini merupakan proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik, dan keberhasilan transmisi data tergantung pada kualitas sinyal yang ditransmisikan dan karakteristik media transmisi. Di media transmisi ini kita dibagi dua ya, yang dimana ada wire atau kabel, dan wireless atau disebut juga nirkabel. Dan di media transmisi wire ini disebut juga media transmisi guided, yang artinya guided media menyediakan jalur transmisi sinyal yang terbatas secara fisik, meliputi open wire, twisted pair cable, coaxial cable, dan fiber optic cable. Dan media transfer ini sinyal melewati media batas tersebut diarahkan dan dibatasi oleh batas fisik media, dan open wire, twisted pair, dan coaxial cable menggunakan konduktor logam. Dan optical fiber atau serat optik ini menerima dan mentransmisikan sinyal data dalam bentuk sinyal cahaya. Setelah tadi saya barusan menjelaskan tentang media transmisi wire, mungkin di sini ada yang mau menjelaskan tentang contohnya. Yang pertama yaitu open wire dan twisted pair. Mungkin dari kalian yang mau jelaskan mengenai open wire dan twisted pair. Mungkin saya bisa. Jadi, kabel yang disangkutkan pada tiang penyangga yang tidak memiliki pelindung proteksi dari gangguan sinyal lainnya. Transmisi dilahirkan pada satu kabel yang mana kabel dengan kabel lainnya digantungkan suatu jarak tertentu, biasanya digunakan untuk mengantarkan arus listrik. Kabel ini memiliki tingkat interferensi yang cukup tinggi terhadap gelombang lainnya. Kabel ini tidak terlalu disangka untuk digunakan kecuali untuk yang kedua itu twisted pair. Jadi twisted pair ini berasal dari kata fakta dari kawat tembaga yang dililit berpasangan. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengurangi kelemahan terhadap noise elektris, baik itu yang berasal dari dalam kabel crosstalk dan dari luar kabel, interferensi elektromagnetik EMI, dan interferensi frekuensi radio RF. Jadi jenis-jenis twisted pair ini yang bisa kita mendapatkan sebenarnya kayak UTP dan UDP. Sudah ya, tadi barusan dijelaskan tentang UTP dan STP, yang dimana UTP ini disebut juga unshielded twisted pair, dan STP itu bisa disebut dengan shielded twisted pair. Dan cara pemasangan ini adalah kabel straight dan juga kabel crossover, yang kalau kabel crossover itu biasanya bentuk ini seperti yang ada di kabelan gitu ya. Terus yang selanjutnya, mungkin dari teman-teman sekalian ada yang mau menjelaskan tentang kabel koaksial dan juga serat optik. Kabel koaksial adalah kabel tembaga yang dibuat khusus dengan pelindung logam dan komponen lainnya yang bertujuan untuk memblokir gangguan sinyal. Nah, sejarahnya gimana? Kabel koaksial ini ditemukan seorang insinyur tahun 1880 dan matematikawan Inggris bernama Oliver Hertzsprung. Nah, kabel koaksial ini pertama kali digunakan secara besar-besaran pada tahun 1940, di mana ia digunakan untuk mentransmisikan data lintas benua oleh perusahaan AT&T. Nah, bagian-bagian kabel koaksial ini ada 7 macam ya. Ada 9 macam, maaf tadi. Yang pertama ada center konduktor, baja berlapis tembaga, 2 center konduktor bond, polimer yang digunakan untuk mencegah kelembapan, 3 dielectric. Dielectric adalah untuk menjaga kestabilan kabel. Yang keempat outler konduktor, pelindung aluminium. Yang kelima second outlet konduktor, tambahan aluminium. Polyurethane tape
yang ke-6 ada third outer konduktor, dilapisi oleh aluminium. Yang 7 ada fourth outer konduktor, yang ke-8 ada collision resistor protekan, dan yang 9 adalah jaket. Nah, selanjutnya adalah fiber optik. Fiber optik itu apa? Fiber optik adalah salah satu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus berdiameter 120 mikrometer, lebih kecil dan rapat, yang digunakan sebagai media transmisi yang biasanya ditransmisikan melalui cahaya dari lokasi satu ke lokasi lainnya dengan kecepatan yang optimal. Jenis kabel fiber optik ini ada 2, ada single mode sama multi mode. Single mode ini artinya memiliki transmisi yang tunggal, sedangkan multi mode adalah kebalikan dari mode tunggal tersebut, yang artinya memiliki inti yang lebih besar. Oke, tadi barusan sudah dijelaskan mengenai koaksial dan serat optik, dan yang terakhir mengenai jenis transmisi data wireless. Sebelum disebutkan apa saja, saya menjelaskan sedikit saja, yang dimana media data wireless ini disebut juga unguided transmission. Ini media transmisi yang tentu saja sesuai dengan namanya tidak wireless, yang berarti tidak perlu kabel dalam proses transmisinya, dan biasanya menggunakan transmisi di udara, ruang hampa udara atau air. Dan untuk transmisi, antena menyebarkan energi elektromagnetik ke dalam media, sedangkan untuk penerimaan sinyal, antena menangkap gelombang elektromagnetik dari media. Dan mungkin dari teman-teman yang di sini ada yang mau menjelaskan mengenai apa saja jenis-jenis media transmisi data wireless mungkin? Baik, di sini saya akan jelaskan jenis media transmisi data wireless. Yang pertama itu gelombang mikrosatelit, yang kedua gelombang microwave, yang ketiga itu infrared atau inframerah, yang keempat itu Bluetooth, yang kelima Wi-Fi atau wireless fidelity, yang keenam itu WiMAX. Yang pertama itu gelombang mikrosatelit. Gelombang mikrosatelit itu adalah satelit komunikasi, adalah sebuah stasiun relay gelombang mikro. Dipergunakan untuk menghubungkan 2 atau lebih transmitter gelombang mikro pada bumi, yang dikenal sebagai stasiun bumi atau ground station. Satelit menerima transmisi di atas satu band frekuensi dan mengulang sinyal-sinyal, lalu mentransmisikannya ke frekuensi yang lain. Selanjutnya itu gelombang mikro. Microwave merupakan high end dari RF atau radio frekuensi sekitar 1-30 GHz. Transmisi dengan microwave memberikan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu alokasi frekuensi, interference, dan keamanan. Harus strand line atau perambatan line of sight, jarak tanpa repeater antara 10-100 km. Selanjutnya itu infrared. Di infrared ada generasi pertama dari teknologi koneksi near kabel yang digunakan untuk perangkat mobile. Infrared sendiri merupakan sebuah radiasi gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang lebih panjang dari gelombang merah, namun lebih pendek dari gelombang radio, yaitu 0,7 mikrometer sampai dengan 1 mm. Sinar inframerah memiliki jangkauan frekuensi 1011 Hz sampai 1014 Hz. Selanjutnya itu Bluetooth. Bluetooth adalah sebuah teknologi komunikasi wireless tanpa kabel yang beroperasi dalam frekuensi 2,4 GHz, license ISM atau Industrial, Scientific and Medical, dengan menggunakan sebuah frekuensi hopping transceiver yang mampu menyediakan layanan komunikasi data dan suara secara real time antara host Bluetooth dengan jarak jangkauan layanan yang terbatas. Yang kelima itu Wi-Fi atau bisa disebut Wi-Fi fidelity, adalah koneksi tanpa kabel seperti handphone dengan mempergunakan teknologi radio sehingga
pemakaiannya dapat mentransfer data dengan cepat dan aman. Wi-Fi dirancang berdasarkan spesifikasi IEEE 802.11. Sekarang ini ada 4 variasi dari 802.11, yaitu 802.11a, 802.11b, 802.11g, dan 802.11n. Dan terakhir itu WiMAX. WiMAX atau singkatan dari Worldwide Interoperability for Microwave Access, merupakan teknologi akses nirkabel pita lebar Broadband Wireless Access atau disingkat sebagai BWA, yang memiliki kecepatan akses yang tinggi dengan jangkauan yang luas. WiMAX merupakan evaluasi dari teknologi BWA sebelumnya dengan fitur-fitur yang lebih menarik. Di samping kecepatan data yang tinggi mampu diberikan, WiMAX juga merupakan teknologi dengan open standard. Dengan kecepatan data yang besar sampai 70 MB, WiMAX dapat diaplikasikan untuk koneksi broadband, plasma, ataupun blackout. WiMAX standar BWA yang saat ini umumnya diterima dan secara luas digunakan adalah standar yang dikeluarkan oleh Institute of Electronical and Electronical Engineer atau bisa disingkat dengan IEEE. Seperti standar IEEE 802.15 untuk Personal Area Network atau PAN, IEEE 802.11 untuk jaringan Wireless Fidelity atau Wi-Fi, dan IEEE 802.16 untuk jaringan Worldwide Interoperability for Microwave Access atau bisa disebut WiMAX. Oke, terima kasih atas penjelasannya mengenai media transmisi data wireless, dan itulah hasil-hasil dari semua podcast kita mengenai media transmisi, yang dimana ada transmisi yang kabel atau wired dan nirkabel atau wireless. Mungkin itu saja podcast yang telah kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya atas pertemuan pada kali ini. Oke, selamat datang kembali di kelompok podcast kami, yang dimana pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas di materi yang ke-6, dan di materi ke-6 ini membahas tentang data link layer. Dan di data link layer ini terdapat keterbatasan layer fisik, data link layer, pengalamatan fisik, layanan link layer, sublayer data link, dan medium access control. Sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan sedikit tentang pendahuluannya. Di data link layer ini merupakan sebuah lapisan atau layer pada model referensi OSI yang memiliki tugas utama menyediakan sebuah prosedur pengiriman data antar jaringan. Dengan adanya data link layer ini, setiap paket data yang akan ditransmisikan ataupun akan diterima oleh user akan diproses sehingga memungkinkan untuk dilanjutkan ke layer berikutnya, yaitu network layer atau physical layer. Dan di sini ada beberapa keterbatasannya. Yang layer 1 itu hanya berhubungan dengan media sinyal dan bitstream yang merambat melalui media, dan layer 1 tidak dapat berkomunikasi dengan layer di atasnya. Layer 1 tidak dapat mengidentifikasi komputer tujuan. Layer 1 hanya mendeskripsikan bitstream, dan diperlukan layer yang lebih atas untuk membantu layer 1 mengidentifikasi komputer yang ada untuk dapat berkomunikasi. Setelah tadi dijelaskan tentang pendahuluan dari data link layer tersebut, mungkin dari teman-teman ada yang mau membahas mengenai data link layer dan pengalamatan fisik dan juga tugas data dari link layer itu sendiri. Mungkin ada yang mau menjelaskan? Mungkin saya yang menjelaskan masalah data link layer, pengalamatan fisik, dan tugas data link layer. Jadi data link layer ini adalah bitstream oleh layer 2 atau data link dikelompokkan menjadi frame dan dibaca untuk mengetahui alamat tujuan data yang akan ditransfer. Data link bertujuan menyediakan koneksi antara dua komputer atau host dengan menggunakan pengalaman secara fisik, hardware, atau net hardware addressing. Pengalamatan fisik.
Komunikasi hanya bisa terjadi jika kedua host komputer yang berkomunikasi tahu alamat fisik masing-masing. Pengelapatan secara fisik biasa disebut MAC address, diambil dari ID NIC atau Network Interface Code masing-masing komputer. Jadi tugas data link layer ini terdapat 4. Jadi yang pertama itu ialah membagi aliran data yang masuk dari lapis network menjadi frame discrete. Kedua itu melakukan fungsi error control. Yang ketiga itu melakukan fungsi flow control. Dan keempat itu melakukan fungsi share control. Oke, setelah barusan dijelaskan mengenai data link layer, pengalamatan fisik dan tugas data link layer, mungkin di sini ada yang mau menjelaskan mengenai layanan dari link layer itu sendiri. Layanan link layer itu ada 3 macam ya. Yang pertama layanan untracked connectionless, yang kedua layanan acknowledged connectionless, yang ketiga layanan acknowledged connection oriented. Nah, acknowledged connectionless itu layanan jenis ini mempunyai arti di mana komputer sebagai sumber mengirimkan sebuah frame ke komputer lain yang dituju dengan tidak memberikan acknowledge bagi diterimanya frame-frame tersebut. Nah, di sini itu tidak ada koneksi yang dibuat baik sebelum atau sesudahnya dikirimkan frame. Yang kedua adalah acknowledged connectionless. Pada layanan ini berhubungan dengan masalah rehabilitasi. Layanan ini juga tidak menggunakan koneksi, akan tetapi setiap frame dikirim secara independen dan memberikan acknowledge. Setiap kiriman data diterima sehingga pengirim akan mengetahui apakah datanya sampai atau tidak. Dan yang terakhir adalah acknowledged connectionless oriented. Layanan jenis ini merupakan layanan yang paling baik dari semua layanan yang disediakan data link layer bagi network layer. Dengan layanan ini, komputer sumber dan komputer tujuan membuat koneksi terlebih dahulu sebelum memindahkan datanya, dan sebagai frame yang dikirim dan diterima, maka akan dikirim acknowledge oleh penerima kepada pengirim. Selain itu, layanan ini juga menjamin bahwa setiap frame yang diterima benar-benar hanya sekali dan semua frame diterima dalam urutan yang benar. Oke, setelah tadi barusan dijelaskan mengenai layanan link layer, yang terakhir mengenai sublayer data link. Di sublayer data link ini sedikit saya jelaskan saja. Ada 2, yaitu LLC atau Logical Link Control sebagai perantara layer di atasnya, dan juga MAC atau Media Access Control sebagai perantara layer di bawahnya. Nah, mungkin di sini dari kawan-kawan sekalian ada yang mau menjelaskan mengenai penjelasan mengenai LLC dan MAC? Baik, saya akan menjelaskan. Yang pertama itu LLC, atau bisa disebut Logical Link Sublayer. Di sublayer Logical Link Control atau LLC adalah sublayer data link. Sublayer tersebut meliputi aturan-aturan yang mengendalikan bagaimana beberapa piranti atau protokol berbagai satu link tunggal dalam satu jaringan. Fungsi LLC itu pertama, deteksi error. Saat frame dan bits ditransmisikan melalui jaringan, dan error bisa saja terjadi. Error komunikasi bisa masuk dalam salah satu dari 2 kategori berikut. Yang pertama itu paket yang diharapkan tidak sampai. Yang kedua, paket diterima akan tetapi berisi data yang rusak atau cacat. Yang kedua itu mengendalikan aliran. Untuk mencegah transmisi data menjadi macet atau membanjiri si penerima, sublayer LLC memberikan pengendalian aliran yang menghambat kecepatan aliran pengirim data. Selanjutnya itu MAC atau bisa disebut Medium Access Control Sublayer. Sublayer MAC menyediakan protokol yang berbeda sesuai dengan protokol lapis fisik. Sublayer MAC pada data link dapat mengakomodasikan beberapa protokol, diantaranya Internet, Token Ring, dan Token Bus. Di Medium Access Control juga adalah lapisan data link mengurusi pengiriman data hop to hop.
yaitu pengiriman antara node atau perangkat tanpa melewati perangkat intermediary. Pada pengiriman tersebut, yang terlibat adalah pengalaman fisik atau pada umumnya disebut MAC address. Alamat fisik seperti setiap perangkat bersifat tetap, diberikan pada saat perangkat tersebut dipabrikasi. MAC address adalah MAC merupakan bagian internet yang berfungsi untuk pengalaman fisik. MAC address juga terdiri dari 48 bit, tetapi biasanya ditulis dengan 12 digit dengan ketentuan 6 digital hexa sebagai kode vendor yang ditentukan oleh IAA, dan 6 digit hexa berikutnya adalah nomor serial peralatan yang dikeluarkan oleh vendor. Sesuai dengan ketentuan IETF pada RFC 5342 untuk organisasi yang membutuhkan 2 oktet sebagai identifier, maka IAA mengalokasi 24 bit sebagai identitas vendor. 24 bit berikut mengatur diberikan kepada vendor tersebut untuk dipergunakan sebagai identitas perangkat. Oke, baik. Setelah dijelaskan mengenai LLC dan MIC, itu adalah materi yang sudah kita jelaskan mengenai data link layer, dan semoga bisa mengerti apa saja penjelasan mengenai data link layer. Mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan pada podcast kali ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.